Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada hentinya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, terlebih lagi nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan, yaitu kita dapat menikmati bulan suci Ramadan ini. Salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau, insya Allah akan menjadi syafaat buat kita di kemudian hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu berlalu begitu cepat sehingga tidak terasa kita sudah berada di akhir Ramadan. Maka pertanyaannya ialah, bagaimanakah Ramadan yang kita telah lalui? Bagaimana dengan kualitas ibadah-ibadah, amalan-amalan kita selama bulan Ramadan ini? Maka jawabannya yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Sebab ibadah puasa adalah ibadah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita memahami bahwa ketika kita mampu menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan buat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dikatakan bahwa ada dua kebahagiaan, ada dua kesenangan, ada dua kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Lis-sha'imin farhatan. Kata Rasulullah, kegembiraan yang pertama yang akan kita peroleh bagi orang-orang yang berpuasa adalah farhatun indal fitrihi. Umatku akan merasa bahagia, senang hatinya, gembira rasanya manakala ia akan menyantap hidangan berbuka puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, kurang lebih 13 jam lamanya kita menahan lapar, kita menahan rasa haus, rasa lapar yang sungguh membuat perut kita keroncongan, rasa haus yang sungguh membuat tenggorokan kita kekeringan. Namun pada akhirnya ketika beduk ditabuhkan, ketika suara azan dikumandangkan, pertanda berbuka puasa telah tiba. Maka di saat itulah, di waktu itulah, semua orang yang berpuasa tampak di wajahnya keceriaan, hatinya merasa senang manakala ia akan menyantap hidangan berbuka puasa. Dan kalimat yang paling pertama yang diucapkan adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kebahagiaan yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa dan kita mampu mengamalkan amalan-amalan ibadah lainnya. Kata Rasulullah, farhatun indal liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita menyadari bahwa kita hidup ini begitu singkat. Dunia yang kita tempati saat ini hanyalah sementara. Kita hanyalah mampir saja di dunia ini. Maka bagi kita yang mampu memanfaatkan kehidupan kita, yang mampu menjalankan sisa-sisa umur kita dengan baik, terutama di bulan suci Ramadan ini, di saat amalan kebaikan dibalas berlipat ganda di dalamnya. Amalan sunnah dibalas dengan wajib. Amalan wajib dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana," barang siapa yang mengerjakan bulan puasa, "wa man qama Ramadana," barang siapa yang menghidupkan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddamahu min dzambi, maka dosa yang ia lakukan di masa lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita garis bawahi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dosa kita terhadap sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Maka dari itu, untuk melengkapi Ramadan kita di tahun ini, mari kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk saling memaafkan. Terutama kita memohon maaf, memohon ampun kepada kedua orang tua kita. Sebab dosa yang paling gampang kita lakukan adalah dosa terhadap orang tua kita. Bagi kita, orang tua kita yang masih ada, mari kunjungi mereka, datangi mereka, peluk mereka, cium mereka. Sebagaimana dulu mereka pernah memeluk kita. Dulu mereka pernah mencium kita dengan penuh rasa cinta dan kasih. Seraya kita memohon maaf atas segala dosa yang telah kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Dan juga mari saling memaafkan di antara sesama manusia. Mungkin di antara kita selama ini ada perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja atau tidak, kita menyakiti hati saudara-saudara kita. Insya Allah dengan demikian, maka insya Allah segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berakhir, namun bukan berarti bahwa segala kegiatan amalan-amalan di bulan Ramadan ini pun ikut berakhir. Amalan sunnah yang kita kerjakan selama bulan puasa Ramadan, ayo kita lanjutkan di luar Ramadan. Ibadah salat jamaah yang selalu kita tunaikan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar Ramadan. Bacaan Al-Quran yang terus kita lantunkan di dalam bulan Ramadan, kita lanjutkan setelah Ramadan berakhir. Maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang berpuasa, yang mempunyai kualitas ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum yang bisa kami sampaikan pada video singkat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita
untuk kedepannya lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.